Tanpa Marcelino, timnas Indonesia berkekuatan 25 pemain hadapi Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dalam bahaya. Shane Patinama berniat hancurkan Brunei Darussalam. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Tanpa Marcelino, timnas Indonesia berkekuatan 25 pemain hadapi Brunei Darussalam. Timnas Indonesia yang berkekuatan 25 pemain telah tiba di Brunei Darussalam pada Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Pelatih Sintayong memutuskan tidak akan mengikut sertakan Marcelino Ferdinand dalam lawatan ke Brunei Darussalam untuk pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama. Pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023. Marcelino tidak ikut karena sedang menjalani perawatan lanjutan terkait cedera yang sedang dideritanya. Sintayong berharap Marcelino pulih total dan siap untuk membela Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika tim berhasil lolos dari putaran pertama pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia tetap percaya diri menghadapi Brunei Darussalam, mengingat pada leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia berhasil memenangi pertandingan dengan skor telak 6-0. Sintayong makin kenal karakter anak timnas Indonesia. Coach Justin teringat betapa ia dulu dibully. Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Brunei Darussalam dalam laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia disebutkan Coach Justin bahwa level sepak bola kita saat ini sudah tingkat Asia. Kesuksesan Coach Sintayong mengawal anak-anak asuhnya mencapai skor 6-0 sungguh bikin lega. Ditambah kekurang puasannya atas pencapaian ini menunjukkan betapa mantan pemain bola timnas Korea Selatan serta coach yang mengantar timnas negerinya menang atas timnas Jerman di 2018 itu punya kelas, serta keinginannya agar timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang disegani lawan karena berprestasi. 2 tahun lalu saya sudah bilang sepak bola kita level Asia, karena saya melihat perkembangan timnas Indonesia. Walaupun ada yang teriak kita kalah, Sintayong out karena tidak bisa di AFF. Is okay, saya lihat prosesnya sudah benar. Sintayong tahu kapan anak-anaknya mesti main rapat, main jauh, kapan memanfaatkan ruang, kapan blok, bermain dari sayap, kapan masuk ke tengah, siapa yang mesti dimasukkan, ungkap Coach Justin. Menurut Coach Justin, semua keputusan Sintayong bisa disimak, termasuk pergantian pemain. Setelah 2 tahun saya teriak-teriak juga dibully, baru kelihatan pelan-pelan. 3 timnas masuk level Asia lewat kualifikasi, bukan tuan rumah. Apakah ini bukan suatu prestasi? Apakah kita hanya butuh piala? Mestinya kita harus realistis, kita ini baru membangun, ungkap Coach Justin. Kalimat yang disuarakan Coach Justin ini benar-benar mirip dengan yang disampaikan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, bahwa sepak bola Indonesia sedang berproses. Tidak ada sesuatu yang instan, semuanya mesti dijalankan dan perlu waktu. Wonderkid timnas akhirnya kembali, apakah akan comeback ke timnas Indonesia? Winger timnas Indonesia Ronaldo Kuate akhirnya kembali. Seperti diketahui, Kuate sempat menghilang cukup lama dan tidak ada kabar terbaru terkait cederanya. Namun kali ini dia muncul dan sudah mulai berlatih dengan tim kasta kedua Liga Turki Bodrumspor. Dari unggahan terbaru dia terlihat sudah menjalani sesi latihan bersama tim. Mengenakan jersey latihan dengan nomor 40, Kuate sudah bergabung dengan Bodrumspor. Namun dia diprediksi masih menjalani pemulihan setelah cedera parah yang dia dapatkan beberapa waktu lalu. Dari unggahan yang dibagikan, dia tidak hanya menjaga kondisi dengan latihan terpisah dan jadi indikasi bahwa latihan ini bertujuan untuk recovery. Meski sudah ada kemajuan, dia masih membutuhkan waktu untuk kembali ke timnas Indonesia karena sudah absen cukup panjang. Ronaldo Kuate cedera saat membela timnas Indonesia U22, tepatnya saat mereka menggelar laga uji coba melawan Lebanon pada bulan April lalu. Insiden yang menimpa mantan pemain Madura United itu terjadi pada menit ke-34. Berlari cukup kencang ke garis pertahanan lawan, dia berusaha menerima umpan dari Kelly Schroyer.
tidak bisa mengendalikan diri. Kuateh menghantam papan iklan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan cukup keras. Dia kemudian terlihat kesakitan akibat benturan keras ini dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Akibat cedera ini, dia gagal masuk skuad final untuk SEA Games 2023. Gagal membela skuad Garuda Muda, Ronaldo Kuateh sempat mencurahkan rasa kecewanya. Menurutnya, hal tersebut harus dihadapi karena merupakan resiko dari sepak bola. Sejak saat itu, dia hanya fokus pada pemulihan dan ingin segera kembali ke lapangan. Brunei Darussalam dalam bahaya. Shane Patinama berniat hancurkan Brunei Darussalam di kandangnya. Bek sayap timnas Indonesia Shane Patinama mengaku kondisinya oke, bahkan bisa tidur dengan nyenyak. Oleh sebab itu, ia siap tampil dan pesta gol lagi ke gawang Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Brunei Darussalam dalam laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shane Patinama sendiri mengaku kondisi fisiknya bagus. Adaptasi yang belakangan ini sering menjadi masalah untuknya bisa dilalui dengan baik. Kondisi fisik baik, saya sudah mulai bisa beradaptasi setelah perjalanan kemarin. Saya juga sudah tidur cukup beberapa hari ini. Jadi saya dalam kondisi fit. Latihan juga bagus tadi. Saya siap untuk laga nanti. Kita latihan pemulihan dan beberapa latihan lain yang menyenangkan hari ini, seperti tantangan tiang gawang dan lainnya untuk persiapan pertandingan nanti. Tentu kami cukup pede bisa menang lagi dan mungkin kembali dengan skor besar, ungkap Shane Patinama. Skuad Garuda cuma butuh hasil seri untuk memastikan diri lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun nantinya jika lolos, timnas Indonesia akan bergabung di grup F bersama lawan-lawan berat macam Irak, Vietnam, dan Filipina. Jepang gak bisa santai terus meneror timnas Indonesia. Rasa Sintayong bakal jadi kenyataan. Timnas Jepang kembali menunjukkan kekuatannya. Kali ini Kanada yang jadi korban keganasan Samurai Biru. Akankah keresahan Sintayong bakal jadi kenyataan? Teror menakutkan Jepang terhadap timnas Indonesia jelang pertemuan di fase grup Piala Asia 2023. Tajamnya Samurai Biru belum ada obatnya. Timnas Jepang total mengoleksi 22 gol dari 5 laga terakhir yang dijalani. Kanada menjadi korban terbaru yang dibungkam 4-1 tanpa ampun. Dominasi Jepang di laga ini tak hanya lewat gol yang tercipta, namun juga statistik penguasaan bola hingga jumlah tembakan ke arah gawang. Total 19 tembakan dilakukan dengan 8 diantaranya mengarah ke gawang. 4 berbuah gol untuk Jepang. Samurai Biru begitu superior bahkan ketika tidak diperkuat beberapa bintangnya seperti Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma. Sementara dalam 5 laga terakhir, Jepang berhasil memproduksi total 22 gol dengan setiap laganya berhasil mencetak 4 gol. Torehan ini membuat Jepang berhasil mencetak rekor sebagai tim pertama yang mencetak 4 gol lebih dalam 5 laga beruntun di laga internasional. Teror yang sangat menyeramkan untuk timnas Indonesia seolah mengamini keresahan Sintayong tentang Jepang di Piala Asia 2023 nanti. Pelatih asal Korea Selatan itu sangat menyadari betapa kuatnya Jepang dengan sederet pemain berpengalaman di Eropa. Baginya sangat sulit bagi timnas Indonesia untuk bisa menghadapi Jepang. Hasil imbang adalah keajaiban dari sebuah perjuangan keras. Teror untuk timnas Indonesia akan sangat menjadi jika Hajime Moriyasu sungguh-sungguh dengan ucapannya soal Piala Asia 2023 nanti, di mana ia mengaku tak pandang bulu dengan lawan yang dihadapi, bakal menurunkan skuad terbaik di setiap laganya. Presiden Joko Widodo terkesan dengan penampilan Ramadan Sananta. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia mengantongi modal besar menjelang bertandang ke Brunei Darussalam dengan kemenangan 6-0. Gol Indonesia datang dari hat-trick Dimas Derajat, Blaise Ramadan Sananta, dan Rizky Ridho. Presiden Joko Widodo yang ikut menonton langsung aksi timnas Indonesia di SUGBK pun bersukacita. Setiap gol timnas Indonesia, Jokowi berdiri memberikan tepuk tangan dengan mimik bahagia banget. 6-0 sangat menghibur, ujar Jokowi. Saat ada pertanyaan soal siapa pemain terbaik versi dirinya, Jokowi tampak agak susah menjawab. Namun akhirnya dia menyebut satu pemain milik Persis Solo, klubnya Kaisang Pangarep. Semua baik, bola ini kerja tim. Namun tadi di babak kedua, masuknya Ramadan Sananta agak mengubah pola permainan, kata Joko Widodo. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.